rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-19, leres nggih? Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin nabiyyi, diceritakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, baina rajulun yamshi bi falatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabatin isqi hadiqata fulanin fatanuha dzalika sahabu fa afragha ma'ahu fi harratin fa idza syajaratun min tilka syiraji qad istau'abat dzalikal ma'a kullahu fatatabba'al ma'a fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma'a bimishatihi faqala lahu ya Abdullah masmuka qala fulanun lil ismi alladhi sami'a fi sahabah faqala lahu ya Abdullah lima tas'aluni an ismi faqala inni sami'tu sautan fi sahabil ladhi hadha ma'uhu yaqulu iski hadiqata fulanin ismika fama tasna'u fiha faqala amma id qulta hadha fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fatasaddaq bi thuluthihi wa aqulu ana wa iyali thuluthan wa aruddu fiha thuluthahu. Rawahu Muslimun. Pada suatu ketika ada seseorang yang sedang berjalan di padang Sahara. Falat itu padang Sahara, gurun Sahara. Berjalan di padang Sahara, tiba-tiba mendengar suara di dalam awan. Jadi ada awan yang tiba-tiba ada suaranya gitu loh. Siramlah kebun si fulan. Kemudian awan itu menuju ke arah suatu tempat yang banyak batunya dan menuangkan air. Pada tempat yang banyak batunya itu ada sebuah parit yang penuh dengan air dan parit itu mengalirkan air. Kemudian di situ ada seorang laki-laki yang berada di tengah-tengah kebunnya sedang membagi-bagi air
dengan alat pengukur tanah. Ia bertanya kepada orang itu, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Orang itu menjawab, "Fulan." Suatu nama yang sama dengan nama yang didengar dari awan tadi. Kemudian Fulan bertanya kepadanya, "Kenapa kamu menanyakan namaku?" Ia menjawab, "Sesungguhnya saya mendengar suara dalam awan yang menuangkan air ini berkata, 'Siramlah kebun si Fulan yang persis dengan namamu. Apakah yang telah kamu perbuat?' Fulan menjawab, 'Karena kamu berkata seperti itu, maka sesungguhnya saya selalu memperhatikan apa yang dikeluarkan oleh kebun ini, di mana sepertiga dari hasil itu saya sedekahkan, sepertiga saya makan dengan keluargaku, dan sepertiga lagi saya persiapkan untuk bibit." Hadisnya riwayat Muslim. Jadi ada seseorang yang disebut dalam riwayat ini, berarti dia terpuji karena sikapnya ya. Terpuji karena apa? Sikapnya. Sampai-sampai disebut namanya oleh suara dari balik awan. Dan yang menceritakan Nabi berarti ini mungkin sejenis karomah ya. Sejenis kemuliaan dari Allah untuk orang ini. Ternyata orang yang dimaksud itu punya kebiasaan dari hasil kebunnya itu sepertiga dia sedekahkan, dari hasil kebunnya itu pula sepertiga dia makan beserta keluarganya, dan dari kebun itu pula sepertiganya dia bagikan kepada dia persiapan untuk sebagai bibit yang akan dia tanam kembali. Titik tekannya pada kebersediaannya tidak hanya menikmati itu sendiri, tapi dia juga berpikir tentang orang lain, tapi dia juga berpikir tentang keberlangsungan selanjutnya. Jadi kalau kita menurut teori orang ini di dalam hartanya itu di samping pasti kekayaannya untuk dirinya dan keluarganya, pasti itu. Tapi juga di dalam harta itu juga ada agenda untuk berbagi kepada sesama, kira-kira gitu ya. Dan dalam harta itu pula ada agenda untuk melestarikan alam. Bisa dimengerti nggak maksudnya ya? Nah, makanya orang-orang yang peduli dengan satu keluarganya, orang-orang yang dua peduli pada sesamanya, dan yang ketiga orang yang peduli kepada alamnya, itu adalah orang yang dinilai baik dalam pandangan Islam. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan kemuliaan sebagaimana orang ini mendapat kemuliaan di sisi Allah sampai namanya dikenal di kalangan makhluk-makhluk yang ada di langit. Sampai awan tadi menyebut namanya itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi terlepas dari itu, memang dalam Islam itu orang yang dipuji oleh Allah itu adalah orang-orang yang di dalam hartanya itu ada agenda tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Syukur-syukur juga ada agenda untuk memperbaiki alamnya. Ibu, memperbaiki alam itu, kalau memperbaiki sama saya kira saya nggak usah bahas, sudah sering ya. Memperbaiki alam itu ternyata satu amalan yang bukan ringan pahalanya, itu besar pahalanya. Sambil contoh misalnya ya, kita melestarikan alam ini dengan misalnya menanam pohon. Dengan apa menanam pohon? Pohon itu kalau tipe pohon yang akarnya panjang ya, bukan akar pendek, akar panjang, itu manfaatnya luar biasa karena biasanya umurnya panjang. Pertama, oksigennya. Jadi dengan kita menanam pohon berarti kita sedekah oksigen. Itu pahalanya enggak berhenti-berhenti insyaallah itu. Karena kita sedekah apa Bu? Oksigen. Satu. Yang kedua, dengan kita menanam pohon yang akarnya panjang itu, kita sedekah air Bu. Karena ada sebagian pakar yang mengatakan sungai adalah pohon. Jadi sungai itu adalah pohon. Jadi kalau masih ada pohon, insya Allah masih ada sungai. Tapi kalau sudah tidak ada pohon, itu menurut sunnatullahnya nggak ada sungai. Karena ternyata pohon-pohon itulah yang dengan izin Allah menahan air.
Itu seperti itu. Saya pernah nonton di sebuah televisi, ada bapak-bapak di pinggiran kota Jakarta, kalau nggak salah itu daerah mana, Pak Tangerang apa di mana gitu, asal Jabodetabek lah. Dia menjaga lingkungannya, asri sekali. Nah, di saat kemudian masyarakat sekitarnya itu nggak punya air, di hutan yang beliau jaga itu airnya masih ada, bahkan melimpah dan jernih. Ada sumbernya gitu. Itu barokahnya pohon-pohon yang besar itu masih dirawat. Ya memang sih kalau dalam konteks dalam kota, kalau dalam kota yang banyak rumah ya itu ngeri juga kalau pohonnya. Kenapa? Iya, makanya saya bilang kalau konteks di dalam tengah kota. Tapi paling enggak kita peduli dengan menanam pohon yang gedenya nggak terlalu gede lah, misalnya gitu. Ya kalau di Turki itu di kebijakan pemerintahnya pernah dibuat kebijakan agar setiap rumah itu menanam pohon yang buahnya bisa dinikmati misalnya, sehingga di sana itu buahan itu konon melimpah luar biasa dan besar katanya di sana itu. Wallahu a'lam betul apa enggak, belum pernah ke sana sih. Nah itu begitu katanya. Nah, jadi di Turki itu gitu katanya. Jadi cuma kalau di kita kayaknya nggak sampai berbuah deh Bu, karena insya Allah ada aja yang ngambil insya Allah kalau di kita ya. Tapi intinya peduli dengan menanam pohon itu berarti kita sedekah apa Bu? Sedekah oksigen sebenarnya. Ya di dalam program melestarikan alam itu ada keutamaan itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian bab tentang larangan kikir. Karena kikir ini termasuk penyakit hati. Kalau dipelihara bahaya. Ukuran kikir berarti apa, Bu? Ukuran kikir pernah saya sampaikan di sini ya. Kalau orang nggak peduli dengan kewajibannya berkaitan dengan harta, berat ngeluarin zakatnya, berat gaji karyawannya, berat bayar utangnya. Kalau berkaitan dengan kewajiban hartanya aja dia udah gak peduli, apalagi terus dia merasa berat untuk melakukan hal itu, melakukan hartanya itu, maka sampai situ berarti dia sudah masuk dalam kategori kikir atau pelit. Naudzubillahi min syarri dzalik. Apalagi terus yang sunnah-sunnah juga gak dikeluarkan, ditambah lagi itu. Jadi kalau untuk hobinya ada, tapi untuk masjid, musola, majelis taklim tidak ada. Qala Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Lail ayat 8-11. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya kaya serta mendustakan pahala yang terbaik maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Banyak orang beranggapan bahwa kalau harta itu dia tahan untuk dirinya sendiri dan tidak dikeluarkan untuk orang lain, dia merasa dengan itu dia akan menjadi orang yang kaya. Padahal kemarin kita bahas ya, yang milik kita yang sebenarnya itu adalah yang kita infakkan di jalan Allah. Yang kita makan akan jadi kotoran, yang kita pakai akan menjadi usang. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Allah sampaikan firman-Nya di surah Ar-Rahman ayat 26-27 itu, yang berbunyi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kalau ngomong dunia memang ujungnya itu habis, Bu. Kalau ngomong dunia ujungnya apa? Habis. Kullu man 'alaiha fan, ujungnya habis memang. Tapi jangan salah, ayat itu ada lanjutannya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi itu adalah wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa
wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi itu wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Sehingga apa yang kita makan mungkin jadi kotoran, tapi karena kita pakai untuk mentenagai kita sholat, mentenagai kita hadiri majelis ilmu, mentenagai kita taklim, mungkin fisik makanan kita hancur, tapi nilai dari makanan itu diabadikan oleh Allah, nilainya. Apa yang kita pakai mungkin usang, tapi karena yang kita pakai ini kita pakai untuk taklim, sholat, untuk silaturahim dan macam-macam lah kebaikan yang Allah ridhoi ya, maka nilai dari pakaian ini akan diabadikan oleh Allah. Kenapa? Karena digunakan di jalan Allah, digunakan pada perbuatan yang Allah ridho itu. Nah, kalau kita ini termasuk orang yang punya pemikiran sebagaimana pemikirannya orang-orang bakhil tadi itu, maka Allah ingatkan, naudzubillah ya, akan ada masa di mana dia akan diberikan oleh Allah jalan yang sukar kelak di akhirat. Naudzubillah insyaallah. Karena dia nggak pernah nolong sesama, makanya nanti di akhirat dia juga nggak akan ditolong. Karena dia tidak pernah menghilangkan kesedihan atau kesulitan orang lain, maka dia nanti di akhirat tidak ada yang dimudahkan, karena semasa dunia dia tidak pernah memudahkan. Orang pelit kecenderungannya mempersulit, makanya kemudian dia nanti di akhirat juga akan dipersulit. Orang yang pelit itu kecenderungannya mempersulit ke orang lain, makanya dia nanti akan dipersulit. Apalagi dengan cara dia sengaja menyulitkan orang lain, maka ada kemungkinan dia akan dipersulit juga nanti, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bahkan pada hari itu hartanya tidak ada manfaat untuknya. Kalau cuma tidak ada manfaat itu masih mending. Yang repot adalah dituntut. Nah, itu dituntut terkait dengan penyalahgunaan akan hartanya. Karena mengenai harta ini akan ditanya tentang dari mana dan kemana, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakannya. Allahu Akbar. Tapi kalau kita bersikap sebaliknya, tidak seperti halnya orang yang bakhil ini, yaitu kita berkenan untuk berbagi dengan keyakinan penuh bahwa inilah nanti yang bermanfaat untuk saya dengan izin Allah, maka justru dengan itulah kita akan dimudahkan kelak di akhirat oleh Allah, bahkan akan mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan karena kita sering memudahkan orang lain. Yang dalam Islam itu ketika kita tidak jarang ya masalah kita dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Tidak jarang urusan kita dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Allah Ta'ala juga berfirman di surah Al-Hasyr ayat 9. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ada orang kok kemudian dia itu dipelihara, dijaga oleh Allah dari sifat kikir, berarti dia nggak kikir, bersyukurlah pada Allah karena dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ini menarik ya. Barang siapa yang dibuat dirinya itu dipelihara oleh Allah dari kekikiran, berarti gini ya, yang berkuasa meletakkan rasa dermawan dalam hati kita, yang berkuasa meletakkan rasa dermawan dan menghilangkan rasa kikir dalam hati kita itu sejatinya siapa? Allah. Kenapa Bu? Ada salah? Oh salah ternyata nih. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Ibu Alangkabut. Saya di Al-Hasyr berarti salah nggih? Nggih. Harus diluruskan berarti ini. Cek kalau tinggal nggih.
Ini Al-Hasyr, Bu. Apa? Oh, bukunya buku yang salah. Oh, ngapunten. Oh. Apa ayatnya benar? Oh, berarti potongan ayatnya sama tapi diletakkan di beberapa ayat yang berbeda berarti. Ya sudah, nggak apa-apa berarti. Asal bunyinya sama ya Bunda. Kan ada beberapa ayat yang memang bunyinya mirip-mirip kan? Kenapa? Dia potongan ayat sih, misalnya potongan ayat. Karena potongan ayat ya berarti bisa di mana aja. Yang penting isinya sama. Kalau di saya Al-Hasyr surah ke-59 ayatnya ayatnya 9. Dan kalau ibu ada di ayat yang lain asal redaksinya sama tidak apa-apa. Kalau nggak sama redaksinya ya pilih yang di saya ini aja. Ini ada di surah ke-59 ayatnya ayat 9 ya. Berarti yang membuat hati kita bisa dermawan itu hakikatnya hanya Allah. Yang bisa menyelamatkan kita dari sifat kekikiran itu hanya Allah. Makanya di antara doa Nabi adalah Nabi berlindung kepada Allah dari sifat kikir. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasri wal jubni wal bukhal. Berlindung kepada Allah dari kekikiran. Ini kita sedang ngaji hujan di masjid. Nah, sambil doa nggih. Doa yang baik-baik. Semoga segenap harapan baik kita semua segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Pun sambil donga-donga nggih. Ngaji sambil dalam hati batin-batin apa sing saya-saya lah sing enak-enak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang kok diselamatkan oleh Allah dari sifat kikir, berarti dia digerakkan hatinya untuk dermawan, maka sampai situ yang bersangkutan berarti termasuk orang yang beruntung. Tapi kemarin saya sudah bahas di sini, ya. Kikir dan tidak kikirnya orang itu ukurannya bukan memberi atau tidak memberi pengemis, ya. Bukan memberi atau tidak memberi pengamen, bukan itu ukurannya. Karena saya pernah cerita sini, ada orang itu rajin ngasih pengemis, rajin ngasih pengamen, ning utang gak bayar-bayar. Nah, iki yo ono ngene iku. Atau kemarin saya cerita ada orang yang rajin sedekah tapi malah gak bayar zakat padahal dia mampu. Makanya ukurannya adalah kewajiban terkait dengan harta itu lancar gak dia keluarnya. Terus yang kedua, yang sunnah-sunnah bagaimana, jalan gak? Nah, soal maaf ke pengemis, ke pengamen dan yang lain, saya sering sampaikan begini, ini rumus gitu. Kalau jenengan mau kasih tidak apa-apa, silakan aja nggak apa-apa. Adapun dia bohong itu urusan dia dengan Allah, urusan kita ngasih aja. Kalau kita nggak mau ngasih dalam hati, niatkan gini dalam hati itu, ya Allah, insya Allah saya mau kasih yang lain aja yang jelas-jelas membutuhkan. Daripada ini saya nggak tahu ini orangnya membutuhkan atau tidak. Saya pernah ada postingan di media sosial ya, walaupun saya nggak tahu ini benar apa enggak, karena media sosial kan kadang susah nebaknya ini benar apa enggak. Kadang kita serius ternyata itu hanya konten. Tapi ini buat pelajaran aja sih. Jadi ada tukang parkir di sebuah minimarket tertentu, dia datang itu pakai mobil coba. Dia parkir mobilnya di salah satu pojok minimarket itu, setelah itu dia jaga parkir. Kata netizen, biasa netizen kan komentar itu. Saya pikir saya kasihan beliau, ternyata saya harus kasihan dia katanya. Ngerti nggak maksudnya ya? Itu yang saya pernah cerita di sini juga, mungkin ketika satu saat saya beli ayam bakar di satu tempat itu, saya beli ayam bakar itu. Terus kemudian ada pengemis yang pakai kostum Sound the Ship sama SpongeBob berdua, mereka gantian. Jadi kalau yang satu jalan, yang satu jaga motornya. Nanti keliling, nanti satu datang, nanti jaga motornya itu. Saat itu motor saya masih Vario yang 125 itu. Sementara dia sudah NMAX gitu. Kalah motor gue. Itu seperti itu.
Dan saya pernah tahu juga ada beberapa orang yang begitulah. Saya bukan katanya, saya ngeliat langsung soalnya. Saya ngeliat langsung soalnya. Ada yang dijemput pakai mobil bagus warna putih, ada yang dijemput oleh laki-laki yang gagah-gagah beberapa orang. Dan itu real itu nyata. Dan saya melihat sendiri bukan katanya, melihat sendiri. Kan saya kan orang jalanan jadi ngerti ya. Itu seperti itu. Makanya jenengan kalau srek nih monggo mawon. Kasih aja nggak apa-apa. Kita niat apapun yang keluar dari seorang mukmin itu nilainya sedekah itu aja lah. Tapi kalau kemudian ternyata dia bohong, itu urusan dia dengan Allah. Terus kalau jenengan nggak mau ngasih dalam hati, katakan saja, ya Allah, saya mau kasih yang lain yang jelas-jelas membutuhkan. Tapi pesan saya satu ya, jangan dibentak ya. Orang yang minta itu jangan dibentak. Wa ammasa ila fala tanhar. Orang yang minta itu jangan dibentak. Kenapa? Karena kita tidak tahu dia betul-betul membutuhkan atau pura-pura membutuhkan. Nonton nggih? Itu diantaranya. Itu taati aja perintah Qur'annya itu. Ditahan nggih, ditahan jangan sampai membentak mereka. Wa ammasa ila fala tanhar. Wa an Jabirin, dan ceritakan dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ittaquz zulma, takutlah kalian dari berbuat zalim. Fa inna zulma, sungguhnya perbuatan zalim itu zulumatun yaumal qiyamati, akan menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan takutlah kalian dari berbuat kikir. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya kekikiran itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum rawahu Muslim. Dan gara-gara kikir itu mendorong mereka, orang-orang sebelum kalian, di mana mereka mendorong untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan. Ini hadis riwayat Muslim. Pertama, zalim. Apa zalim itu? Zalim itu secara bahasa dari kata zulmun, artinya gelap. Karena biasanya orang yang berbuat zalim itu gelap mata, gelap hati, gelap pikirannya, sehingga kadang dia lupa bahwa dia adalah seorang ayah bagi anaknya, seorang suami bagi istrinya, seorang ibu bagi anaknya, atau seorang istri bagi suaminya. Sehingga orang itu gimana sih? Padahal itu istrinya sendiri loh, padahal itu anaknya, padahal itu orang tuanya, lupa. Coba lihat anak-anak yang durhaka kepada Allah, kepada kedua orang tuanya. Dia gelap pikirannya, hatinya, matanya. Dia lupa bahwa dia adalah anak bagi ibunya. Lihat seorang suami yang zalim kepada istri dan anaknya. Dia lupa bahwa dirinya adalah suami bagi istri yang harusnya melindungi kok malah menzalimi gitu loh. Dia istri yang durhaka kepada suaminya. Sebenarnya dia gelap mata, lupa bahwa dia seorang istri yang harus menghormati suaminya misalnya. Jadi kebanyakan orang yang zalim itu gelap mata hatinya, gelap pikirannya. Itu biasanya gitu. Nah, sehingga puncak dari kegelapan itu sendiri adalah syirik. Makanya syirik disebut dengan kedzaliman yang besar. Inna syirka la dzulmun azim. Kenapa? Karena orang yang berbuat syirik itu tidak hanya gelap, bahkan bisa jadi mati akal sehatnya. Maka ada banyak orang yang kemudian mohon maaf, gara-gara perbuatan syirik itu dia terkecoh dengan aneka tipuan-tipuan setan yang orang kalau mau menggunakan akal sehatnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak, itu udah tahu bahwa ini nggak benar. Sambil contoh misalnya kasus penggandaan uang itu, ini sering saya contohkan itu. Iya, Kanjeng Dimas diantaranya itu. Itu kalau kita mau mikir dikit aja, lah ngapain kita menggandakan uang kita? Kenapa tidak menggandakan uangnya sendiri? Paham nggak boten? Ya. Yang kapan hari di Tangerang itu juga terjadi di berita itu, bagaimana kemudian yang bersangkutan itu
ada 5 orang ritual penggandaan uang, masing-masing bawa 5 juta, sama dukunnya suruh minum teh. Ternyata dalam teh itu udah kasih racun tikus. Mati 5 orang. Naudzubillahi min syarri dzalik. Itu yang kasus Kanjeng Dimas itu, ada orang kaya dari Makassar tuh, ada orang kaya dari Makassar di Kanjeng Dimas itu. Orang kaya dari Makassar itu sudah habis 200 miliar itu. Sudah habis kira-kira 200 miliar. Itu dia kan sakit-sakitan karena setiap kali ketemu sama Kanjeng Dimas itu dia dikasih minuman. Setelah diteliti oleh yang berwajib, ternyata minuman itu selama ini dibubui racun. Cuma dengan izin Allah dia nggak mati-mati gitu aja. Jadi maksudnya Kanjeng Dimas supaya dia mati, ternyata nggak mati-mati dia. Cuma sakit dia, tapi masih bisa jalan. Mungkin barokahnya sotakohnya itu kali ya, jadi nggak mempan diracun dengan izin Allah. Tapi ya sakit tak. Coba bayangkan ini, kasih minum dengan tujuan ini itu, ternyata uangnya nggak mengganda, tapi yang ada dia malah tambah sakit. Ternyata itu dibubui racun. Itu yang ada di televisi yang saya nonton beritanya itu gitu. Namanya hati-hati, perbuatan syirik ini apa? Hati-hati. Dulu pas ada dukun cilik di Jawa Timur itu, wah nari. Itu saya nonton di TV langsung beritanya itu. Ketika orang nggak ketemu sama dia, orang berebut ngambil tanah comberannya itu, yang dimana dia mandi. Di kampung itu kalau mandi itu di belakang kamar mandi itu ada namanya peceren namanya. Peceren itu comberan ya. Nah itu dia ambil itu, diusap-usap. Itu saya yang nonton aja ngelihatnya, ini orang gimana sih? Iya. Itu yang terbaru yang korban Agus, si Agus yang mohon maaf ya, yang buntung itu kan juga sama, korban omongannya Agus yang intinya menarik orang supaya tertarik untuk mengadakan ritual dengan dia kan, ritual yang aneh-aneh lah pokoknya. Dan itu kan sama, berbau kesyirikan juga kan sebenarnya kan, yang berujung pada seorang mahasiswa yang dicabuli, yang bisa jadi korbannya tidak hanya itu tapi bisa jadi banyak dan seterusnya. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ya mendak, maksud saya itulah kalau orang berbuat syirik itu ya begitu, rawan ya kena yang aneh-aneh itu. Kenapa? Karena memang gelap pikirannya, gelap mata hatinya, bahkan bisa jadi akal sehatnya mati itu. Naudzubillahi min syarri dzalik. Maka bersyukurlah pada Allah kalau kita masih bertauhid dengan baik dan benar, insyaallah mudah-mudahan sehingga selamat dari perbuatan syirik atau aneka perbuatan syirik ini. Dan dalam Islam memang kita tidak boleh berbuat zalim dan dilarang saling menzalimi dalam Islam. Karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari akhirat. Karena rumusnya sederhana, kalau kita banyak menzalimi orang lain, berarti kezaliman itu kembali pada diri kita sendiri, dan itu dampaknya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Bahkan saya memperhatikan ya, tapi saya bukan meneliti sih, saya memperhatikan beberapa anak-anak yang nakal, yang dulu dia banyak menzalimi teman-temannya gitu. Kalau nggak tobat tapi ya, itu nggak tahu gimana ceritanya, itu ya di masa-masa perjalanan hidupnya itu kayak ada balasannya gitu loh, kayak ada balasan amalnya itu. Karena memang kan sunnatullahnya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya mungkin tidak ada dosa saat dia berbuat itu, tapi konsekuensi amal itu ada balasannya. Seperti echo itu, kalau kita teriak kamu cantik, karena gitu ya. Kamu jelek, kamu juga, enggak pakai juga sih. Kamu jelek gitu. Itu seperti itu. Kan begitu ya. Jadi itu rumus itu. Maka ternyata beberapa orang yang ketika di masa kecilnya dia berbuat apa, di masa tidak jarang di masa-masa sekarangnya itu ada balasan amal. Itu saya tidak meneliti, cuman saya melihat beberapa orang mengalami itu. Kalau itu terjadi pada kita gimana? Segera tobat, minta ampun pada Allah, doakan yang baik-baik untuk orang-orang yang dulu kita pernah resek padanya misalnya. Semoga diampun dan dimaafkan oleh Allah. Selebihnya kita serahkan semuanya pada Allah. Paling enggak kalaupun dibalas, kalau sudah tobat kan insyaallah kan bukan merupakan bagian dari hukuman, tapi lebih kepada untuk merontokkan dosa kita. Nah itu diantaranya. Nah terus ya itulah sunnatullahnya saya kira. Itu sunnatullahnya.
Ini saya pernah cerita di sini ya. Saya dulu ada santri yang kemana-mana ngikut saya gitu. Kurang lebih 2 tahun dia ngikut saya itu kemana-mana. Suatu saat ada kejadian, saya naik motor sama dia, ada kejadian gitu. Terus alhamdulillah selesai masalah, nggak ada apa-apa. Terus dia ngomong gini ke saya, Ustadz berdoa saja ya. Kenapa? Berdoa saja tidak ada beling pecah di tengah jalan. Maksudnya apa ini? Itu tadi Ustaz dia cerita, itu dulu saya pernah berbuat seperti itu. Makanya tadi karena kejadian seperti itu bisa jadi itu balasan untuk saya di masa lalu. Kalau beling pecah itu saya di antara kerjaan saya dulu suka mecahin beling tengah jalan gitu. Berdoa saja semoga enggak ketemu beling pecah. Alhamdulillah saya enggak ketemu. Gitu. Jadi dia ngomong gitu. Wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian akan sifat pelit itu karena orang terdahulu dihancurkan oleh Allah dengan pelit itu. Di antaranya siapa? Qarun. Qarun itu dihancurkan oleh Allah gara-gara polid pakai dal. Oleh Nabi Musa diperintah untuk ngeluarin zakat, enggak mau dia. Ngeles terus. Sampai berujung kepada dia menskenario Nabi Musa untuk difitnah, dijatuhkan kehormatannya dengan cara mengundang seorang pelacur, nanti suruh pidato pelacur itu bahwa dia telah pokoknya Nabi Musa telah berbuat yang benar pada dia gitulah. Nah begitu si pelacur itu berpidato, rupanya dengan izin Allah, ini mukjizat Nabi Musa, dia ngomong yang sebenarnya. Saya diperintah oleh Qarun untuk mengatakan langsung. Nabi Musa marah itu. Kutuklah dia itu sehingga dia dan hartanya tenggelam di bumi. Allahu Akbar. Siapa lagi yang binasa karena kekikirannya? Itu di samping Qarun. Tapi ini ada riwayat tapi lemah ya riwayatnya. Yang kalau di masa Nabi itu saya nggak ketemu yang lemah deh. Orang-orang munafik deh. Kalau cerita tentang Sa'labah itu lemah riwayat. Ada yang mengatakan riwayat itu tidak benar. Yang benar adalah orang-orang munafik. Itu dibinasakan ya gara-gara dia kikir atau pelit itu. Sebenarnya orang Yahudi pun banyak yang pelit juga di antara mereka itu. Karena mereka kebanyakan eksklusif. Mereka itu kalau bermuamalah dengan orang di luar kelompoknya itu dia akan buat aturan yang pasti dia untung, tapi untuk orang lain terserah, mau untung mau rugi terserah, dia nggak peduli. Maka riba itu diantaranya dari kebiasaan mereka itu seperti itu. Tadi saya Qabil itu kan juga binasa juga gara-gara pelit kan. Ketika dia disuruh kurban bersama Habil itu ketika kurban, dia kurban binatang yang terbaik. Sementara Qabil cari tumbuhan yang paling jelek untuk dikurbankan. Akhirnya diterima oleh Allah yang Habil, yang Qabil tidak diterima. Dan kita tahu setiap ada orang yang membunuh, itu Qabil mendapatkan bagian dari dosanya karena gara-gara kejadian itu dia bunuh adiknya itu. Allah. Jadi kita ini ada yang mengatakan ada dari kan Qabil dan Habil kan tidak menurunkan keturunan. Yang menurunkan keturunan itu adalah Qabil. Berarti ada kemungkinan kita ini anaknya Qabil. Tapi kita bersyukur pada Allah setelah Nabi Nuh itu tidak ada lagi manusia kecuali keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Oke lah misalnya kita dari keturunan Qabil, ada Qabilnya gitu ya. Tapi paling enggak kita kan ada Adamnya sama Nuhnya. Jadi semua kita ini ada potensi jadi orang baik karena di darah kita mengalir darahnya orang baik. Darahnya Nabi Adam alaihissalam dan darahnya Nabi Nuh alaihissalam. Di Al-Kahfi lagi ada di Al-Kahfi. Di Al-Kahfi itu petani yang kaya, yang dia diingatkan oleh petani yang miskin agar mengucap Masya Allah la quwata illa billah, dan mengingatkan agar berbagi, mengeluarkan zakatnya lah. Tapi dia malah ngancam kan dengan mengatakan pokoknya nanti kalau kita panen orang-orang miskin gak usah kita kasih deh. Alih-alih dia berhasil memanen malah dia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Nauzubillahi min syarri dzalik.
dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya sifat pelit itu telah menghancurkan banyak orang. Maka jangan pelit supaya kita ini tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya ulang, dermawan pun ada ilmunya ya. Dermawan pun ada ilmunya. Dan kita tidak boleh menuduh sembarangan orang yang tidak memberi kita anggap pelit, belum tentu. Karena masing-masing orang punya kebijakannya sendiri-sendiri. Itu. Ya, Bu. Zalim itu memang bertingkat, Bunas. Zalim itu bertingkat. Ada zalim yang tingkatannya kecil, ada zalim yang tingkatannya besar, ada yang zalim yang mungkin besar sekali. Itu betul, bertingkat memang. Jadi kalau ditanya apakah orang yang berbuat tindakan kejahatan kecil itu zalim, ya zalim dalam skala yang kecil itu. Semakin besar tingkat kezalimannya, semakin besar pula dosanya. Contoh gini deh. Kita ini Bunas yang perseorangan ini, kalau nipu orang yang ketipu berapa? 1-2 orang aja kan? Kalau yang nipu Pak RT, bisa se-RT yang dia tipu kan? Ya, kalau yang nipu Pak RW, ya udah. Semakin luas wilayahnya, kalau nipu berarti semakin luas jangkauan orang yang dia zalimi. Makanya orang-orang yang punya wilayah kekuasaan itu kalau dia berbuat zalim, dosanya bisa sangat besar. Kenapa? Karena yang dizalimi banyak. Nah, sebaliknya kalau dia berbuat baik, bisa jadi kebaikannya juga lebih besar, lebih banyak. Kenapa? Karena banyak yang dia baiki dalam hal ini. Itu sebut ngatur Bunas ya, secara umum. Nah, patokannya gini, kalau kita ingin tahu apakah kita ini zalim atau tidak zalim. Karena kadang ada orang nuduh kita zalim. Zalim lo. Gini, timbangannya adalah hak dan kewajiban. Timbangannya adalah hak dan kewajiban. Contoh misalnya, saya sebagai seorang suami ada kewajiban menafkahi istri. Nah, nafkah udah dicukupi, udah dipenuhi misalnya. Kok istri masih menuntut lebih? Gara-gara tuntutannya saya tidak mampu memenuhi, terus dikatakan naudzubillah, misalnya dikatakan, "Oh, kamu sebagai suami zalim." Apa betul? Ya enggak lah. Wong suami udah berusaha memenuhi kebutuhan istri, hanya tidak sanggup memenuhi tuntutannya. Nah, gitu ya. Nah, itu beda bab nanti itu. Maka itu tidak bisa dikatakan sebagai zalim. Kenapa? Karena haknya sudah terpenuhi. Nah, demikian juga kadang istri merasa dizalimi oleh demikian ada seorang suami kadang merasa dizalimi oleh istrinya. Istri saya durhaka sama saya, Ustaz. Dia berani ngelawan sama saya. Oh, macam-macam lah. Masa saya suruh enggak nurut, misalnya gitu ya. Pertanyaan sekarang, bagaimana hak dan kewajiban terkait dengan Anda dengan istri? Misalnya dia ngomong gitu, tapi sementara maaf misalnya sang suami misalnya ya, nafkah tidak sanggup dia penuhi, sehingga karenanya istri harus bekerja misalnya, sehingga wajar kalau kemudian dia tidak sanggup melayani suami dengan maksimal misalnya. Kenapa? Karena istri harus bekerja, itu harus nyiapin ini nyiapin itu, udah bla bla bla. Udah gitu suami nggak pernah bantu lagi misalnya mohon maaf misalnya, maka tuduhan suami nggak benar. Kenapa? Karena justru istri sedang beramal yang berbakti untuk suaminya, karena suaminya tidak sanggup memenuhi haknya itu. Makanya kan kalau ibu baca surah Al-Baqarah ayat 228, itu ada poin ayat yang berbunyi, ayatnya agak panjang ya, ada poin yang berbunyi di situ, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Kalau kewajiban suami kepada istri penuh, maka kewajiban istri pada suami juga penuh. Kalau kewajiban suami kepada istri separuh, maka kewajiban istri kepada suami juga separuh. Kalau suami melepaskan diri dari suami tersebut, kalau suami tidak mau memenuhi hak-hak istri, maka istri berhak melepaskan diri dari suami tersebut. Dan itu terjadi. Jadi pernah saya ada jamaah itu punya pembantu. Pembantunya itu nyuci, nyapu, semacam-macam lah gitu ya. Nah, suatu saat yang bersangkutan itu curhatlah ke jamaah saya. Itu saya punya laki nggak pernah kerja itu, Bu.
Kata jamaah saya, ya kenapa nggak cerai aja dari suami kalau begitu caranya? Iya sih Bu, saya maunya cerai sih. Cuma nanti kalau cerai sama dia, nanti yang mau sama saya siapa Bu, katanya. Jadi ada juga yang begitu itu rupanya. Ya wis. Ya, sakarepmu wis. Nah, jadi ya ada yang mau ngalami gitu itu ya ada gitu maksudnya itu. Tapi itu hak, nggak harus diambil hak itu. Boleh diambil, boleh tidak. Kalau mau bersabar tentu lebih baik. Ya begini-gini ya enak ngomongnya aja kan. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Jadi jangan sakok juga terus. Udah cerai aja. Enggak. Ya itu kan. Ya kalau masih bisa disabari. Gimana? Kenapa Bu? Kenapa enggak dengar? Kenapa? Ya saya mau cerita gini deh. Nanti mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu. Jadi suatu saat itu ada ibu-ibu konsultasilah ke saya gitu. Ya intinya dia mau cerita suaminya zalim gitu aja lah gitu. Nah dalam analisa fikih saya saat itu, kan beliau nanya, boleh nggak saya gugat cerai suami saya? Saya timbang pakai fikih saya itu karena suaminya udah ada hak istri yang tidak bisa dipenuhi bla 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 bla, dan ada perbuatan yang tidak menyambal bla macam-macam lah namanya orang ya. Oke saya timbang ini. Secara hukum kalau Anda mau mengambil hak gugat cerai sudah bisa saya bilang. Secara hukum. Nah, sudah ada alasan hukum. Nah, terus saya bilang gini juga. Tapi kalau Anda mau bersabar, tentu lebih baik saya bilang gitu. Saya jawab gitu. Kalau mau bersabar tentu lebih baik. Terus dia jawaban gini Bu, ini jawabannya Bu. Jawaban dia gini Bu. Jawaban ibu itu gini. Saya pilih sabar Ustaz. Saya pilih sabar. Saya pilih sabar kata dia. Ya mosok enaknya mau enggak enaknya enggak mau katanya. Dia ngomong gitu. Enaknya gelem mosok gak enaknya gak gelem. Ya, akhirnya saya pilih sabar Ustaz. Saya bilang sama beliau, ya udah kalau ibu sabar, ada dua kemungkinan insyaallah. Suami ibu dirubah oleh Allah menjadi lebih baik gitu ya. Saya itu yang kedua itu yang gak enak ketelepasan ngomong gitu. Allah ganti dengan yang lebih baik. Saya ngomong gitu yang kedua itu. Ya nggak tahu diambil apa enggak itu nggak ngerti saya. Terus selang berapa waktu meninggal suaminya itu. Aduh serem juga kata saya. Saya gara-gara ngomong yang kedua itu jadi saya nggak enak itu. Selang berapa waktu setelah suaminya meninggal, qaddarallah dia nikah lagi itu dengan laki-laki lain. Kali ini dia cerita sama saya, alhamdulillah Ustadz yang sekarang lebih dari segala-galanya. Wis atas ya alhamdulillah bonus. Itu bonus. Itu mungkin buahnya sabar. Ya, jadi macam-macam. Gini kalau ikhlas itu, ini ya lebih tepatnya mungkin bukan ikhlas ya ridho. Karena mungkin orang kita itu sering memaknai ikhlas itu dengan memaknai ridho itu dengan ikhlas. Kalau ikhlas itu secara bahasa artinya memurnikan niat untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah itu namanya ikhlas. Nah, sementara kalau merelakan itu ridho bahasa lebih tepatnya. Udah saya terima ya Allah semua keputusanmu dengan sabar dan atau bersyukur itu namanya ridho namanya. Ridho itu namanya. Ridho nggak pakai irama, ridho itu. Bab tentang mengutamakan dalam memberi bantuan. Sebelum kita masuk bab yang baru, ada pertanyaan dulu mungkin silakan kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan maksud saya. Belum ada nggih, saya teruskan mawon nggih. Pendang hatam. Bab tentang mengutamakan dalam memberi bantuan. Ada kaidah dalam fikih itu bunyinya gini Bu. Ini kaidah fikih ya. Al-isaru fid dunya mahbubun wa fil ibadati atau fil akhirati makruhun. Al-isaru mendahulukan orang lain dalam masalah dunia itu disukai dalam Islam. Wa fil ibadati atau wa fil akhirati makruhun.
Kalau dalam masalah ibadah atau dalam masalah akhirat ukhrawi itu tidak disukai. Jadi kalau dalam masalah dunia mendahulukan orang lain itu disukai. Ngalah lah dalam masalah dunia, ngalah. Ya wis. Monggo lah kesel dipundhut mau kula sekar rebutan payah kula. Silakan kalau mau diambil, saya udah capek berebut. Atau misalnya kita mau nyebrang, ada orang mau nyebrang juga, kita dulukan orang lain, itu utama. Atau kita ngantri di minimarket, ada orang sama kita duluan, silakan. Nah, itu dalam masalah dunia mendahulukan orang lain itu mahbubun, disukai. Tapi kalau dalam masalah ibadah, dalam masalah akhirat mendahulukan orang lain itu tidak disukai. Contoh misalnya, ibu-ibu ada himbauan, ayo siapa yang mau nyumbang, kita mau santunan anak yatim bla bla bla. Dan ibu dalam hati ibu gini ngomong, ntar nanti aja nunggu orang lain dulu, masuk berapa. Nunggu, itu nggak bagus itu. Yang bagus adalah sudah, kalau ibu memang mau ngeluarin segera, asal ada uangnya tapi ya, keluarin aja segera. Tidak usah nunggu orang lain ngeluarin. Karena bisa jadi gara-gara ibu ngeluarin terlebih dahulu, akhirnya orang lain ingin buru-buru transfer. Itu seperti itu. Jadi gara-gara kita udah keluar, akhirnya banyak orang yang buru-buru untuk cepat ngeluarin juga. Nah, sehingga kita menjadi uswah hasanah, memberikan teladan yang baik bagi yang lain, sehingga itu akan menjadikan kita dapat pahala yang sama dengan yang mengikuti kita. Sebentar saya teruskan. Karena pernah Nabi itu ada serombongan orang miskin datang. Nabi saat itu lagi nggak ada harta untuk dibagi. Nabi berbeda tuh pada para sahabat, siapa yang mau bantu saudara kalian ini? Langsung ada seorang sahabat yang datang mikul gandum taruh di situ. Terus ada lagi yang ngikuti. Setelah ada yang satu naruh, langsung ada yang naruh. Kata Nabi, yang mulai pertama tadi itu dia dapat semua pahala yang nyusul berikutnya itu. Nah, itu kalau kita mulai kebaikan itu gitu. Nah, termasuk kalau untuk kaum laki-laki perihal sholat misalnya. Ada soft kosong, ada 2 orang mau maju, terus kita nggak boleh, monggo jangan. Enggak. Kalau kita bisa cepetan kita duluan. Kenapa? Karena itu keutamaan. Asalkan tuh soft pertama yang kosong, yang memang itu untuk umum, bukan yang di belakang imam persis ya. Kalau di belakang imam persis itu haknya orang-orang tertentu itu, bukan hak semua orang kalau yang itu. Hanya orang yang siap mengganti imam diantaranya, atau yang siap mengingatkan imam kalau dia lupa bacaannya, itu yang bisa menempati di belakang imam itu. Allahu Akbar. Kalau ibu nyumbang pakai atas nama hamba Allah boleh, tidak ada masalah. Kenapa emang? Tidak apa-apa juga. Ya, kalau ibu mau pakai nama orang juga, nama hamba Allah juga nggak apa-apa. Ibu mau pakai nama ibu sendiri juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kan ibu menginspirasi gitu loh. Ibu mau terang-terangan sebut nama boleh. Ibu mau yang penting ibu sudah menginspirasi orang untuk bersegera berbaginya. Itu intinya, bukan soal ada nama atau tidak ada namanya. Kalau itu terserah ibu kalau itu. Ngerti nggih? Kenapa? Ya riya kembali pada hati ibu. Kalau hati ibu ingin dipuji oleh orang, ya riya namanya. Tapi kalau ibu ingin mendorong orang supaya bersegera, itu namanya uswah hasanah. Ngasih teladan yang baik. Ngerti nggih? Itu diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Hasr 9 tadi ya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini potongan juga, potongan ayat juga ini. Sahabat-sahabat Ansar mengutamakan saudara-saudara atau kawan-kawannya, sahabat-sahabat Muhajirin atas diri mereka sendiri walau mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Kita tahu ya, ketika para Muhajirin datang berhijrah, orang-orang Ansar menyambut mereka dengan sambutan semampu mereka. Dan tentu banyak Muhajirin yang jatuh miskin karena dia meninggalkan hartanya di Mekah sana. Nah, sementara
orang-orang Ansor tidak semuanya kaya gitu loh. Nah, maka tidak sedikit antara mereka yang akhirnya berbagi rumah, berbagi makanan, berbagi tempat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka komit dengan semangat menolong, makanya namanya Ansor, menolong orang-orang Muhajirin itu. Walaupun harus berbagi dengan orang-orang Muhajirin yang padahal dia sendiri pun juga sebenarnya butuh bantuan sebenarnya. Masih butuh dibantu sebenarnya gitu. Jadi makanya kalau ada orang yang bisa bersikap seperti itu luar biasa ya. Kalau ada orang lapang terus berbagi itu bagus, itu mulia tapi biasa. Tapi kalau ada orang yang sempit terus kemudian dia masih mau berbagi itu luar biasa. Oh, berarti orang kaya nggak ada kesempatan berbagi saat sempit dong, Ustaz? Oh, bisa. Kalau orang kaya itu dia bisa bersedekah dengan sedekah yang sifatnya produktif dan atau solutif. Itu sedekah yang kadar pahalanya juga besar karena memberikan solusi dan apalagi produktif dalam bentuk modal usaha, beasiswa sekolah misalnya dan lain sebagainya. Itu sedekahnya orang kaya di situ levelnya. Tapi orang-orang yang seperti kita yang kadang ada sempit-sempitnya itu kalau kita masih mau berbagi, itulah kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Tapi kalau sedekahnya sama-sama, tentu yang sempit itu lebih besar pahala daripada yang kaya. Sambil contoh gini misalnya, ada kota amal masjid keliling itu, ada orang yang kaya raya masukin 100.000 di situ. Bersamaan dengan dia ada orang yang tukang becak misalnya, masukin 100.000 juga. Itu di hadapan Allah nilainya beda itu. Yang kaya 100.000 kecil itu. Tapi bagi orang miskin, orang yang tukang becak tadi 100.000 itu genjot becak berapa kali itu? Kalau sekali genjot 20.000 berarti 5 kali genjotan. Belum tentu sehari dia dapat segitu lagi misalnya. Makanya semua dikasih kesempatan. Tapi kadang orang kaya pun juga ada masa sempitnya juga sih kadang. Kita itu jangan gini ya, jangan mengira bahwa karena dia sering bantu, dia tampak baik-baik saja secara dunia, itu kita menganggap dia selalu baik-baik saja secara ekonominya. Belum tentu juga. Kadang ada sebagian orang itu mengalami kondisi yang sulit juga sama. Walaupun tampaknya dia secara zahir berkecukupan, baik-baik saja. Karena kita nggak tahu urusan orang ya, kita nggak tahu urusan seseorang di keluarga itu apa. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Al-Insan ayat 8. Mereka memberi makan yang disukai kepada orang yang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Intinya dermawan saja. Itu dipuji juga oleh Allah di surah Al-Insan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Ya monggo, udah. Wudu di kamar mandi bisa? Oh enggak ada. Oh, enggak ada kamar mandi juga enggak ada. Ya kalau terpaksa sih tidak apa-apa. Yang penting begitu kita basuh tangan misalnya segera tutup. Kalau untuk wajah diupayakan tetap pakai jilbab walaupun agak dikendorin gitu. Nanti kalau pas untuk bagian dalam dimasukkan gini apa? Tidak apa-apa sih. Pelan. Yang penting cepat ditutup itu aja. Iya. Kalau laki-laki yang bener sih nggak mungkin melototin. Bahwa terlihat mungkin tapi insya Allah sih nggak sampai melototin. Ya kalau ada kamar mandi sih wudu di dalam kamar mandi aja tidak apa-apa.
Enggak apa-apa kan, enggak batal. Daripada pertaruhan